Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan manajemen keuangan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis break-even point atau yang disebut juga dengan BEP. BEP itu apa sih? Yaitu suatu analisis titik impas, titik di mana perusahaan tidak mengalami rugi atau laba dari operasi perusahaannya. Suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Sehingga analisis BEP juga sering disebut dengan cost, biaya, profit, keuntungan, volume ya, analisis, atau disingkat dengan CPV analysis. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya agar untuk menentukan keuntungan yang ingin ditargetkan. Nah, ini tujuan dan kelemahan analisis BEP. Tujuannya adalah yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual per satuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi. Dan yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Pada analisis BEP ini titik di mana tidak ada rugi atau laba. Tapi ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, perlunya asumsi, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua, sifatnya statis, artinya analisis hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Jadi hanya satu kali ya. Kemudian yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Jadi analisis BEP ini hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap utama. Kekurangan yang kelima adalah kurang memperhatikan risiko-risiko yang terjadi selama masa penjualan. Misalnya, kenaikan harga bahan baku. Maka analisis BEP ini akan berubah kalau ada perubahan harga. Nah, karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka perlunya adanya asumsi yang mendasari dalam menganalisis BEP. Yang pertama adalah asumsi biaya. Biaya yang digunakan dalam analisis ini hanya dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, untuk bisa mengklasifikasi ini masuk dalam biaya tetap atau ini masuk dalam biaya variabel, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan analitis, yaitu berdasarkan jenis, unsur, dan sifat biaya satu per satu. Yang kedua, pendekatan historis, berdasarkan angka-angka dan data masa lampau. Ini bisa lihat laporan keuangan sebelumnya. Kalau ini jika ada biaya baru, maka harus dilihat jenis, unsur, dan sifatnya. Dalam fixed cost atau variable cost. Nih, fixed cost atau variable cost tadi ya, biayanya dibagi dua, biaya fixed cost merupakan biaya secara total tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan volume produksi atau penjualan dalam batas tertentu. Contohnya fixed cost itu adalah biaya gaji, tuntutan aktivitas tetap, biaya bunga, biaya sewa, atau biaya kantor, dan biaya tetap lainnya. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang secara total berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya upah buruh langsung, maksudnya langsung terjun masuk ke pabrik, komisi penjualan, dan biaya variabel lainnya. Biaya buruh sama biaya gaji beda ya. Gaji ini misalnya di office, tapi kalau biaya buruh langsung itu biasanya di pabrik.
Ini tergantung volume. Kalau biaya gaji ini, mau volume penjualan produksi besar atau kecil tetap gajinya sekian. Tapi ini berubah. Kalau misalnya ada produksi lebih besar, maka upah buruh juga akan meningkat. Asumsi yang mendasar ada dua. Yang kedua itu adalah harga jual per unit tidak berubah selama periode analisis. Kalau ada perubahan, maka analisis BEP ini berubah lagi, jadi tidak dapat digunakan dalam periode berlanjutan. Hanya pada satu kali tadi kan kita kelemahannya. Yang ketiga, jenis produk. Perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Jika produksinya lebih dari satu jenis, maka harus mempertimbangkan penjualan masing-masing produk dengan sales mix atau perbandingannya. Produk A dan produk B sales mix-nya harus sesuai, harus tetap, tidak berubah nih. Produk sales atau masing-masing perbandingan itu tetap kalau mau menganalisis BP. Perhitungan analisis BP, kita mau tahu ini titik impasnya di mana. Itu ada dua, mau titik impas secara unit atau titik impas secara rupiah. Rumusnya BEP itu tadi kan hubungannya cuma ada dua, variable cost sama fixed cost. Nah, untuk berapa jumlah unit BEP-nya, maka ini fixed cost dibagi dengan price per unit dikurang dengan variable cost. Kalau BEP dalam rupiah, fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan penjualan, volume penjualannya. Kasus saja ya. PT Sungaliliat memiliki usaha di bidang alat perkakas gergaji dengan data kapasitas produksinya 100.000 unit mesin gergaji. Harga jual per satuan itu 5.000 per unit. Kemudian fixed cost-nya 150 juta, lalu biaya variabelnya 250 juta. Ini rincian fixed cost, rincian variable cost. Nah, tadi kita udah bisa mengasumsi ya dengan pendekatan dalam menganalisis itu adalah fixed cost atau variable cost nih. Overhead pabrik masuk dalam fixed cost, biaya distribusi, biaya admin dan umum masuk dalam fixed cost ya. Kalau variable cost itu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Overhead kantor mungkin ya, overhead pabrik, terus biaya distribusi, biaya administrasi umum, kemudian ada biaya total biaya variabelnya 250. Ini detailnya. Nah, kapasitas produksinya tadi 100.000 unit, harga perjualannya 5.000. Total penjualannya jadi jumlah unitnya dikali dengan harga jualnya per unit 500 juta, maka biaya tetap per unitnya 150, biaya tetapnya 150 juta dibagi dengan produksinya 100.500 per unitnya. Biaya variabelnya itu tadi kan 250 juta dibagi dengan 100.000 unit, maka biaya variabelnya 2.500 per unit. Langsung saja kita mau tahu BEP per unitnya. Tadi rumusnya fixed cost dibagi dengan price per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Jadi titik BEP titik impasnya per unit adalah 60.000 unit. Kapasitas produksi 100.000, tapi titik di mana tidak ada lebih, tidak ada laba atau tidak ada rugi, dia di penjualan di 60.000 unit. Kemudian untuk mencari BEP rupiahnya, fixed cost-nya 150 dibagi dengan 1 dikurang total dari variable cost dibagi dengan total dari penjualan. Kalau dengan kapasitas semua kapasitas ya adalah 300.000. Tadi kan penjualannya bisa 500.000, tapi titik di mana penjualannya itu tidak menghasilkan laba atau rugi di titik 300 juta ya.
Atau tidak pakai cara ini juga bisa dari BEP nya adalah BEP unit dikali harga jual. BEP ini kan 60.000 unit dikali dengan harga jual 5.300, sama ya. Berarti sampai sini ya teman-teman, bahwa titik di mana perusahaan tidak mengalami rugi atau laba di saat penjualannya itu 60.000 unit atau dalam rupiah sama dengan 300 juta. Nah, kalau ada perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap BEP, maka akan ada perubahan. Sama jika terjadi peningkatan harga jual per unit akan mengakibatkan BEP menjadi lebih kecil dalam unit ataupun dalam rupiah. Dan sebaliknya, kalau misalkan harga jualnya turun, maka BEP-nya pun akan naik terbalik ke, dan rupiahnya juga akan naik. Nih, seperti contoh ya. Ini contoh normalnya. Satu perusahaan bekerja dengan biaya tetap 500.000, biaya variabel per unitnya 50, biaya jual harga jual per unitnya 150, kapasitas produksinya 15.000 unit. Ini normalnya. BEP-nya jadi 5.000 unit atau dalam rupiah 750.000. Nah, kalau harga jualnya naik, yang tadi 150 menjadi 200 per unit. Rasanya berubah ya, 150 jadi 200, maka BEP unitnya yang tadinya 5.000 turun jadi 3.000 per unitnya. Terus BEP dalam rupiahnya tadinya 750 turun jadi 666. Ya. Jadi kalau harga jualnya naik, BEP-nya malah turun baik unit maupun rupiah. Kalau harga jualnya turun, BEP-nya akan naik dalam unit maupun dalam rupiah. Terus kemudian kalau ada terjadi perubahan jumlah biaya tetap, nih, jika jumlah biaya tetap meningkat, maka akan meningkat BEP-nya ini searah. Kalau biaya tetap meningkat, BEP-nya meningkat. Nah, biaya tetapnya naik dari 5.000 menjadi 500.000 menjadi 600.000. Biaya tetapnya fixed cost-nya tadinya 500 jadi 600 ya. Maka ini naik juga jadi 6.000 unit. BEP-nya dalam unit, ini tadi 5.000 jadi 6.000. Kemudian dalam rupiahnya tadi 750 menjadi 900.000. Ini searah ya. Kalau biaya tetap naik, maka BEP naik. Kalau ada perubahan harga jual naik, maka BEP turun. Dan sebaliknya ya. Kemudian efek perubahan sales mix terhadap BEP. Salah satu asumsi dasar yang tadi kita sudah bahas bahwa bagi suatu perusahaan yang menghasilkan dua macam produk atau lebih adalah tidak adanya perubahan dalam sales mix atau perbandingannya. Nggak boleh berubah kalau mau kita menganalisis BEP. Analisis menggambarkan perimbangan sales revenue antara beberapa macam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam sales mix, maka BEP secara total akan mengalami perubahan. Ini contoh sales mix, yaitu perusahaan yang memiliki dua jenis produk ya. Ada produk A dan produk B. Ini data dari penjualan dan variable cost dan fixed cost-nya. Variable cost dan fixed cost-nya. Ini penjualannya 20.000, ini 8.000 unit. Kalau ditotalin maka dapatnya 400.000 penjualan. Harga jual unitnya dikasih tahu bahwa ini aja 200.000 dibagi 8.000 untuk yang produk B, produk A 200.000 dibagi total unitnya 20.000, 10 rupiah per unit, ini 25 rupiah per unit. Variable cost-nya ini dari 100% ya, kan kita satu perusahaan.
si produk A ternyata memakai variabel cost 60%, produk B maka sisanya 40%, jadi 100% ya. Total variabel cost-nya tambahin aja 200.000, terus fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu sudah ada tentuan bahwa ini 40.000, di sini 120.000 ya. Kemudian total biayanya dijumlahkan, dapat 320. Keuntungan operasinya sales dikurang biaya 40.000 sama sales dikurang biaya 40.000. Keuntungannya sama bandingannya. Nih, maksudnya sales mix itu adalah perbandingan antara penjualan A dan penjualan B harus sama. Nanti kalau misalnya mau ada perubahan BP-nya harus sama. Ini 1:1. Produknya itu 20.000 unit sama 8.000 unit, maka perbandingan 2,5 dan 1. Kalau kita mau lihat total BEP-nya itu, fixed cost-nya, total fixed cost 120 dibagi dengan 1 dikurang total variable cost dibagi dengan total penjualan. Variable cost-nya 200.000 dibagi dengan 400.000. Maka BEP total dari produk A dan B adalah 240. Sales mix-nya ingat ya, kan 1:1, sales mix-nya 1:1 ya. Maka 240 ini harus dibagi 2, karena 1:1. Maka penjualan dari produk A dan penjualan dari produk B 120 dan 120, jadi dibagi 2. Kan perbandingan salesnya 1:1. Tinggal dibagi 2. Kalau perbandingan salesnya 2:1, maka untuk produk A, misalkan ya, untuk produk A 2/3 dikali 240. Kalau untuk produk B 1/3. Itu maksudnya. Ya, ngerti ya? Kalau 1:1 tinggal 1/2 dikali dengan 240. Kalau produk B-nya 1/2 dikali 240. Tapi kalau perbandingannya 2/3, 2:3, 2:3. Misalkan 2:3. Produk A-nya 2/5 dikali 240. Produk B-nya 3/5 dikali 240. Total jumlah sales produknya antara A dan B harus 40 ya. Itu kalau kita mau tahu penjualan di mana titik impas produk A dan produk B totalnya di perusahaan. Kemudian dalam unit tinggal 120 sales produk BA dikali dengan harga jualnya 12.000 unit. Kalau produk B 4.800 unit. Kita lihat perbandingannya dalam unit 12.000 dibanding dengan 4.800. Itu bandingannya 2,5:1. Sama dengan ini 2,5:1. Ini nggak boleh berubah antara penjualan di titik awal sales mix-nya sama kalau kita mau tahu BEP-nya nggak berubah kan. Nah, ini BEP total penjualannya dari 240. Ini BEP per masing-masing produk, itu titiknya di mana salesnya untuk produk A 120, unitnya 12.000. Kalau di produk B sama, penjualannya di titik 120, kemudian dalam unitnya 4.800. Kenapa sama? Karena perbandingannya sales A dan sales B tadi di awal 1:1, maka tinggal dibagi 2 tadi sales totalnya. Kemudian produknya perbandingannya 12.000 sama 4.800, sama ya, 2,5:1. Semoga semua paham ya. Menentukan penjualan minimum. Maksudnya adalah ketika perusahaan telah menetapkan besarnya keuntungan atau profit margin yang diinginkan, maka diperlukan ditentukan berapa besarnya penjualan minimum yang harus dicapai untuk memungkinkan perolehan keuntungan yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah untuk tahu keuntungan yang lebih baik
kemudian menghalangi kerugian, maka kita harus tahu penjualan minimumnya berapa sih untuk bisa memperoleh keuntungan. Jadi rumusnya, fixed cost ditambah dengan keuntungan dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi penjualan. Ini hampir sama soal dengan BEP, tapi cuma ditambah keuntungan yang mau diharapkan minimumnya. Ya kan? Tadi sama dengan variable cost. Ya, kalau keuntungan tidak ada. Oke, sama dengan rumus BEP maksudnya. Tahun 2007, perusahaan adalah break even point. Perusahaan bekerja dengan biaya tetap 1.200.000 dan penjualannya 2 juta. Kondisi 2008 diperkirakan lebih baik sehingga menargetkan keuntungan 300.000. Berapa besaran penjualan minimum yang harus dicapai untuk mencapai target keuntungan 300 juta tersebut? Kita cuma tahunya ada biaya tetap sama salesnya. Kan kalau sales itu dari 2 ya. Itu terdiri dari ditambah variable cost. Kalau kita mau tahu variable cost, ya tinggal dikurang saja. Sales penjualan dikurang dengan fixed cost. Salesnya kan 2 juta dikurang dengan fixed cost 1,2. Maka variable costnya sisanya 800.000. Nah, ini sales minimumnya dengan rumus seperti ini. Fixed cost 1,2 juta ditambah keuntungan yang diharapkan 300.000 dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan penjualan. Maka sales minimumnya adalah 2,5 juta untuk mendapatkan keuntungan 300.000 ya. Jadi kan penjualannya di BEP di 2 juta. Kalau mau dapat keuntungan 300.000, sales minimumnya harus 2,5 juta. Nggak boleh langsung 2 juta ditambah 300. Bisa untuk tahu keuntungannya 300 karena ada perbandingan dengan biaya variabel dan biaya tetap. Ya, demikian untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham. Tambah latihan soalnya biar kalian paham. Sampai berjumpa lagi di next kuliah manajemen keuangan. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan semuanya, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.